Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya percaya dimanapun kita berada, kasih setia Tuhan, bahkan sukacita dari Tuhan selalu ada dalam hati kita. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 89 ayat 2, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. HCC Families, kita percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia pada kita. So, saat ini saya mengundang seluruh jemaat untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita tinggikan nama Yesus. Kesetiaan-Mu Tuhan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dari awal kita katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, oh, Bapa, Kau sungguh mulia Tuhan. Tenanglah jiwaku, yes Lord, bersamamu. Katakan lebih dari harta, lebih, yes Tuhan, Kaulah segalanya. Oh, tenang
dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, katakan Kau setia, Kau setia, Kau-Mu. Sekali lagi katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan sungguh nyata bagi hidup kami Tuhan. Ku bersyukur, ku sembah Kau, ku tinggikan. Kau tunjukkan kasih-Mu di hidup kami. Kesetiaan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Oh, ku naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu sungguh besar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ku naikkan syukur hanya bagi-Mu. Kau Allah yang setia, Kau sungguh baik Tuhan. Kasih setiamu selalu baru tiap hari. Terima kasih Tuhan.
Yaranamaya Sheda Lalamaya Shando, ku bersyukur. Haleluya. Oh. Yaranamaya Sheda Namaso. Haleluya. Shalom berkasih diberkati Tuhan. Kita ada di hari yang kedua di bulan Mei. Kita tetap ada di seri tentang bagaimana kita membuat hidup kita berkembang lebih besar, lebih luas lagi. Dan saya berdoa agar apa yang kita kembangkan dalam diri kita, hati kita, kapasitas kita akan menolong kita bisa menuai hal-hal yang baik di hidup kita. Nah, kemarin kita udah belajar dari kehidupan seorang Yusuf ya. Yusuf bagaimana dia tetap berbuat baik meskipun dia diperlakukan tidak baik. Nah, hari kita mau belajar dari seorang tokoh namanya Daud. Daud juga mengalami keadaan yang kurang lebih sama lah dengan seorang Yusuf, karena dia juga nggak disukai oleh keluarganya, oleh kakak kandungnya gitu, karena situasi keadaan keluarganya mereka. Bahkan dia dibenci oleh rajanya sendiri yang notabene itu adalah bapak mertuanya sendiri. Daud dikejar-kejar, mau dibunuh, berkali-kali Daud coba mau dibunuh, kemanapun Daud pergi, Daud lari bersembunyi, terus dikejar. Dia diperlakukan yang tidak adil, diperlakukan yang tidak baik oleh orang-orang terdekat dari hidup dia. Jadi jangan kaget kalau sudah lihat, aduh ini orang kok baik sama saya, masih keluarga saya, dia kok berbuat jahat sama saya. Nggak usah kaget karena di Alkitab udah mencatatnya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan dari orang-orang yang terdekat di hidup kita, yang Tuhan pakai, yang Tuhan izinkan untuk menjadi alatnya Tuhan proses kita. Nah, tapi mari kita perhatikan, Daud benar-benar mempersiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin yang luar biasa. Dia memperbesar kapasitas hatinya. Untuk apa? Untuk mengampuni. Karena ada satu peristiwa, Saul sedang mengejar Daud, dia tertidur di sebuah gua. Dan orang-orang bilang gini sama Daud, lalu berkatalah orang dalam 1 Samuel 24 ayat yang kelima, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, maksudnya panglima perang dan sekutunya. Mereka bilang gini, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Jadi ada kesempatan Daud mau bunuh Saul, tapi Daud hanya ambil ujung jubahnya aja, dia potong dengan pisaunya, mungkin dengan pedangnya. Kebayang ya, Saul tidak bangun loh saudara. Padahal Daud sudah datang sangat dekat. Lalu apa yang terjadi ayat yang ke-6? Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Ternyata waktu dia melakukan itu hatinya berdebar-debar. Dia nggak tenang, dia nggak damai sejahtera. Ayat 7 bilang gini, lalu berkatalah Daud kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ayat 8, dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Mari kita lihat dari sikap hidup Daud. Dia punya kesempatan, bahkan didukung oleh orang-orangnya. Ini waktunya balas dendam. Kamu kan gak pernah berbuat jahat, tapi dia berbuat jahat. Kamu gak pernah merugikan dia, tapi kenapa dia berbuat jahat? Kamu gak pernah berbuat yang buruk sama dia. Daud punya alasan yang dapat membenarkan perbuatannya. Tapi apa yang Daud bilang? Jangan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud tidak mau melakukannya meskipun Daud punya kesempatan untuk melakukannya. Daud memperbesar kapasitas hatinya untuk memberikan pengampunan kepada Saul. Memberikan pengampunan kepada Saul. Hati yang lemah lembut, hati yang benar-benar luar biasa. Nggak gampang saudara, di saat saudara tahu orang tersebut merencanakan kejahatan sama saudara, bahkan dia sedang dalam perjalanan untuk berbuat jahat kepada saudara,
padahal sudah nggak pernah berbuat jahat kepada dia, tapi ada sebuah kesempatan sudah bisa jatuhkan dia, bisa balaskan dendam kita. Kita bisa melakukan perbuatan yang jahat kepada dia, dan kita berkata itu setimpal dengan kejahatannya. Tapi di saat itu Roh Kudus berkata kepada saudara, ampuni, lupakan, biarkan saja. Jangan berbuat jahat kepada dia. Saya tahu ada pergumulan yang berat di hati kita. Akan ada yang pro dan kontra dalam hati kita. Yang satu bilang balas, yang satu bilang jangan, lakukan, jangan. Tapi mari kita belajar seperti Daud, punya hati yang lemah lembut, yang mau belajar taat. Saya nggak akan balas. Daud tidak melakukan kejahatan kepada Saul. Sebab itu jangan kaget. Karena hatinya yang besar, hatinya yang melimpah dengan pengampunan, hatinya yang penuh dengan kasih itu menolong Daud diangkat oleh Tuhan dalam posisi tertinggi, jadi raja termasyhur bagi Israel. Sampai Yesus dikatakan Yesus anak Daud. Yerusalem dikatakan kota Daud. Penulis Kisah Rasul berkata Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Bayangkan Daud berkenan di hati Tuhan. Kenapa Daud punya hati yang penuh dengan pengampunan. Bahkan waktu anaknya sendiri berontak sama dia, bahkan usir dia dari istana. Wah, itu semua dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Tapi Daud tidak pernah membalas dengan kejahatan. Hati Daud penuh dengan pengampunan. Saudara, kalau saya ingin menuai hal yang baik di hidupmu, hal-hal yang luar biasa di hidupmu, mari perbesar kapasitas hatimu. Jangan pelit untuk mengampuni. Jangan pelit untuk melepaskan pengampunan. Lepaskanlah pengampunan. Saya tahu itu nggak mudah buat kita. Saya tahu itu nggak gampang buat kita saat kita tahu bahwa jelas-jelas dia berbuat jahat kepada kita. Tapi kita belajar dari seorang Daud. Kalau kita ingin menuai hal yang baik, hal yang besar dan luar biasa di hidup kita, relakanlah hati kita untuk mengampuni. Suami-suami, ampuni istrimu. Istri-istri, ampunilah suamimu. Anak-anak, ampunilah orang tuamu. Mama papa, ampunilah anak-anakmu. Mari kita ampuni orang-orang lain yang di luar sana, baik yang jauh maupun yang dekat dengan kita. Mungkin teman sekantor kita yang berbuat jahat kepada kita. Lepaskan pengampunan, karena pengampunan memperbesar hati kita untuk diangkat Tuhan, dipermuliakan Tuhan, menuai hal yang terbaik. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu di besok, kita akan terus belajar tentang bagaimana kita memperbesar kapasitas hidup kita, hati kita. Karena dengan demikian kita menuai hal yang baik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan baik, berkati kami sepanjang hari ini, kami sehat, diberkati, bahagia bersama dengan keluarga. Aku berdoa agar hati kami penuh dengan pengampunan yang tidak pernah habis-habisnya, terus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Roh Kudus mampukan, tolong kami, kuatkan kami untuk bisa mengasihi, mengampuni, karena kami telah menerima pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih buat hari ini, kami diberkati, kami kuat, kami sembuh, kami sehat, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua. Mari share, bagian kepada yang lain, supaya yang lain juga dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.